Selamat datang kembali di sesi kita. Pernah nggak sih Anda ngebayangin kehidupan jutawan itu kayak gimana? Mungkin langsung kebayang rumah gede, mobil sport, liburan mewah gitu ya? Haha, iya, biasanya gitu ya bayangannya. Tapi sumber kita hari ini sebuah ulasan yang cukup mendalam ya tentang buku klasik The Millionaire Next Door, karya Stanley dan Danko, itu ngasih gambaran yang beda banget. Beda banget ya, padahal buku ini kan hasil riset puluhan tahun loh. Betul sekali. Justru itu yang menarik. Buku ini kayak ngebongkar mitos gitu. Mitos kalau kekayaan itu ya pasti identik sama gaya hidup yang wow, yang glamour. Oke. Mereka malah nemuin kalau banyak jutawan yang beneran kaya itu hidupnya malah sederhana. Fokus mereka tuh bukan pamer, tapi lebih ke membangun kekayaan bersih. Kekayaan bersih ya? Jadi nilai total aset dikurangi semua utang. Betul. Tat, bukan cuma soal berapa gajinya sebulan, tapi berapa yang nyisa dan jadi aset. Itu bedanya. Jadi misi kita sekarang ini mau coba gali lebih dalam ya temuan-temuan kunci dari riset mereka soal kebiasaan, terus pola pikir yang sebenarnya ngebangun kekayaan yang awet, yang tahan lama. Iya. Ingat nggak cerita Budi sama Ani yang soal koin jajan itu? Oh iya. Yang satu beli mainan terus, yang satu masukin celengan. Nah, persis. Kayaknya buku ini ngajak kita jadi kayak si Budi ya. Fokusnya ke ngumpulin aset, nabung, bukan cuma kelihatan keren dari luar. Oke, mari kita coba bedah deh beberapa tema utamanya. Ada 7 rahasia kan ya di buku itu? Iya, ada 7 temuan utama. Mungkin kita bisa kelompokkan jadi beberapa tema besar ya. Yang pertama dan menurut saya paling dasar itu soal pola pikir dan gaya hidup. Oke, pola pikir dan gaya hidup. Gimana tuh? Mereka mengutamakan kemerdekaan finansial di atas status sosial. Wah, hidup jauh di bawah kemampuan. Kedengerannya simple ya, tapi kok kayaknya susah banget dipraktekin. Sejauh apa sih jauhnya itu? Ada gambaran nggak di sumbernya? Justru itu, yang bikin kaget. Ini bukan sekedar hemat biasa loh, tapi konsistensinya itu loh. Radikal kalau bisa dibilang. Radikal gimana maksudnya? Ya, banyak dari mereka itu nyisihin mungkin 15%, 20%, atau bahkan lebih dari pendapatan mereka. Berapapun jumlahnya. Kayak udah jadi semacam pajak wajib buat masa depan mereka sendiri. Wow! Dan mereka sadar banget ngelawan yang namanya lifestyle inflation. Itu loh, godaan buat naikin gaya hidup pas gaji naik. Iya. Gaji naik dikit pengen ganti HP, pengen ganti mobil gitu ya? Nah, itu dia. Kalau mereka dapat kenaikan gaji 5 juta misalnya, ya gaya hidupnya tetap aja. Yang 5 juta itu masuknya ke investasi, bukan buat upgrade mobil atau liburan yang lebih mewah. Jadi ini bukan soal pelit ya sebenarnya, tapi lebih ke apa ya, prioritas jangka panjang gitu. Tepat sekali. Ini soal prioritas. Mereka lebih milih ketenangan pikiran karena punya aset yang cukup, daripada dapat pujian sesaat karena punya barang mewah. Padahal barangnya mungkin ya dibeli pakai utang kan? Benar juga sih. Ketenangan pikiran itu kayaknya mahal harganya ya. Banget. Bagi mereka, kemerdekaan finansial. Jadi bebas dari rasa khawatir soal uang. Punya pilihan mau ngapain aja. Itu hadiah utamanya. Kekayaan yang kelihatan dari luar, kayak mobil mewah atau jam mahal, itu seringkali semu. Semu ya? Iya, bisa jadi itu utang. Tapi kekayaan yang nggak kelihatan, nah itu dia. Kayak investasi di saham, reksadana, properti yang disewain, yang nilainya tumbuh diam-diam. Itu yang ngasih kebebasan sejati. Jadi ada pergeseran fokus ya, bukan lagi berapa sih yang saya hasilkan, tapi lebih ke berapa yang berhasil saya simpan dan saya kembangkan, gitu. Persis, itu mindset dasarnya. Oke, itu dasar mindsetnya. Kuat banget ya penekanannya di situ. Lalu, gimana mereka secara aktif membangun kekayaan itu? Kan nggak mungkin cuma diam aja kan? Ini kayaknya bawa kita ke tema kedua ya, aksi dan strategi. Betul. Nggak cukup cuma punya mindset hemat, harus ada aksinya. Nah, ini nyambung ke temuan lain. Mereka itu mengalokasikan waktu, energi, dan uang secara efisien untuk membangun kekayaan. Efisien ya kuncinya. Maksudnya gimana tuh alokasi waktu, energi, uangnya? Ini bukan soal hoki atau keberuntungan semata, tapi lebih ke disiplin yang terencana. Mereka tuh benar-benar nyisihin waktu rutin. Mungkin ya beberapa jam tiap minggu atau tiap bulan. Buat ngapain tuh waktunya? Macam-macam. Bisa buat belajar soal investasi, ngebaca laporan keuangan, mantau aset mereka, atau sekedar nge-review anggaran bulanan.
Mereka proaktif banget ngelola keuangannya. Nggak pasif nunggu aja. Jadi nggak cuma kerja keras cari uang, tapi juga kerja cerdas ngelola uangnya ya? Iya, bener banget. Dan alokasi sumber daya yang cerdas ini seringkali ngarahin mereka ke temuan berikutnya lagi, yaitu soal bagaimana mereka menerapkan ini dalam pilihan karir dan bisnis mereka. Oke. Nyambung ke karir ya, gimana tuh kaitannya? Iya, riset Stanley dan Danko ini nemuin kalau banyak dari para jutawan ini mahir banget nargetin peluang pasar dan milih pekerjaan yang tepat. Nah, yang menarik, Apa tuh yang menarik? seringkali mereka itu justru pemilik bisnis di sektor yang mungkin dianggap orang biasa aja atau malah nggak keren. Contohnya? Kayak gimana tuh bisnis biasa aja? Ya macam-macam. Jasa perbaikan alat berat mungkin, pemasok komponen industri, seragam kerja, atau bahkan jasa pengendalian hama. Hal-hal yang sebenarnya dibutuhin banget tapi nggak banyak dilirik orang. Oh gitu ya. Jadi bukan yang startup teknologi canggih atau bisnis lifestyle gitu. Justru itu, kuncinya mereka jadi ahli banget di bidang itu. Mereka ngerti pasar, ngerti kebutuhan pelanggan, dan seringkali persaingannya nggak sesengit bidang-bidang yang lagi hits atau glamour. Masuk akal juga sih. Fokus di niche market gitu ya. Bisa dibilang gitu. Atau pilihan lainnya, mereka jadi profesional, kayak akuntan, pengacara, insinyur, dokter gigi, yang kemudian buka praktek sendiri. Jadi nggak cuma jadi karyawan, tapi buka praktek sendiri ya? Betul. Kenapa? Karena dengan buka praktek sendiri, mereka punya kontrol lebih besar atas pendapatan mereka. Nggak ada batas atas gaji kayak karyawan biasa kan? Potensi buat ngembangin aset dari keuntungan bisnis atau praktiknya jadi lebih gede. Jadi kuncinya di otonomi dan potensi pertumbuhan pendapatan yang nggak dibatasi ya? Tepat sekali. Mereka fokus banget gimana caranya bisnis atau praktiknya ini profitable, dan hasilnya bisa diputar lagi buat nambah aset. Menarik banget ini. Ternyata nggak selalu harus kerja di perusahaan multinasional gede ya buat jadi kaya. Nah, ada tema lain lagi nggak yang dibahas buku ini? Kayaknya ada soal keluarga ya? Iya, ini juga bagian yang cukup signifikan dan kadang kontroversial. Tema terakhir ini soal pengaruh keluarga dan antar generasi. Ada 2 poin penting di sini. Apa aja tuh? Pertama, orang tua para jutawan ini umumnya tidak memberikan bantuan ekonomi rawat jalan atau EOC ke anak-anak mereka yang udah dewasa. EOC? Apaan tuh EOC? Kayak di rumah sakit aja? Iya, istilahnya unik ya. EOC itu singkatan dari Economic Outpatient Care. Maksudnya, bantuan finansial yang dikasih rutin sama orang tua ke anak yang sebenarnya udah dewasa dan udah mampu kerja. Contohnya kayak gimana? Uang bulanan? Atau dibayarin cicilan rumah gitu? Nah, persis kayak gitu. Dibayarin uang sewa, cicilan mobil, dikasih uang jajan padahal udah kerja. Niat orang tuanya sih pasti baik ya, pengen bantu anak. Iya dong, pasti main bantu. Tapi kok di buku ini dibilang nggak bagus? Menghambat katanya. Nah, itu dia argumen dari Stanley dan Danko. Menurut riset mereka, EOC ini justru bisa menghambat kemandirian finansial si anak. Menghambat gimana caranya? Bukannya malah ngebantu secara finansial. Gini, EOC itu bisa menciptakan gaya hidup yang artificial buat si anak. Maksudnya, gaya hidup yang sebenarnya nggak bisa dia tanggung sendiri pakai pendapatannya. Jadi kayak hidup di atas standar kemampuannya, tapi disubsidi orang tua. Oke, terus efek jangka panjangnya? Efeknya bisa lebih dalam lagi. Kata buku ini, itu bisa ngerusak pemahaman si anak soal hubungan antara kerja keras, disiplin finansial, sama hasil yang didapat. Kayak ngilangin rasa urgensi buat belajar ngelola uang sendiri secara bertanggung jawab. Toh ada jaring pengaman dari orang tua kan? Masuk akal juga ya. Jadi kayak kurang greget buat mandiri gitu. Terus kalau orang tua jutawan ini nggak ngasih EOC, mereka ngapain dong ke anaknya? Dibiarin aja gitu? Oh, bukan dibiarin juga. Justru sebaliknya. Alih-alih ngasih ikan terus-terusan dalam bentuk uang, mereka lebih fokus ngajarin cara mancing. Maksudnya? Mereka fokus nanemin nilai-nilai penting sejak dini. Kayak etos kerja yang kuat, disiplin, pentingnya hemat, tanggung jawab finansial. Jadi yang diturunin itu bukan cuma harta, tapi ilmu dan karakter buat ngelola harta itu. Wah, ini dalam nih. Jadi tujuannya biar generasi berikutnya nggak cuma bisa ngejaga warisan, tapi juga bisa numbuhin lagi kekayaan itu ya? Betul sekali. Persis kayak induk burung ngajarin anaknya terbang sendiri, bukan disuapin terus di sarangnya. Biar bisa survive dan berkembang biak sendiri nantinya. Ini nyambung ke poin kedua soal keluarga tadi. Hasilnya,
anak-anak dewasa para jutawan ini cenderung mandiri secara ekonomi. Oke, jadi karena nggak dimanja sama EO, mereka jadi lebih terpacu buat mandiri ya. Luar biasa ya, ternyata cara mendidik soal uang itu ngaruh banget. Banget. Pengaruhnya jangka panjang ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, buat Anda yang lagi dengerin sekarang, menjadi kaya setidaknya menurut riset di buku The Millionaire Next Door ini, ternyata lebih kaya soal serangkaian pilihan gaya hidup ya. Soal disiplin, sabar, berani hidup beda dari tekanan buat konsumtif terus, bukan melulu soal berapa besar gaji pertama kita. Iya, persis. Intinya ada di pergeseran cara pandang sih. Kekayaan sejati itu bukan soal mobil apa yang kita pakai atau jam tangan apa yang melingkar di tangan, tapi lebih ke rasa bebas, rasa tenang yang datang dari aset-aset yang kita bangun diam-diam yang nggak kelihatan dari luar. Fokusnya balik lagi ke kekayaan bersih tadi ya, ke apa yang berhasil kita pertahankan dan kita kembangkan, bukan cuma apa yang kita hasilkan terus habis gitu aja. Betul, apa yang berhasil diakumulasi. Nah, kalau udah denger ini semua, mungkin ada yang ngerasa, wah kayaknya susah ya mulainya. Tapi mungkin langkah pertamanya nggak harus drastis kan ya? Nggak perlu, bisa mulai dari hal kecil kok. Coba aja deh, mungkin bulan ini lihat lagi pengeluaran Anda. Ada nggak sih kebocoran-kebocoran kecil yang sebenarnya bisa ditutup? Kayak langganan streaming yang jarang ditonton, atau jajan kopi yang terlalu sering. Atau mungkin nyisihin waktu sedikit aja akhir pekan ini, nggak usah lama-lama 30 menit gitu, buat mulai baca satu artikel dasar soal investasi reksadana misalnya, atau cara bikin anggaran sederhana. Bisa banget, yang penting mulai aja dulu, dan konsisten. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Gini, kalau tadi kita bahas bahwa kekayaan sejati itu seringkali nggak kasat mata, nggak mencolok. Pertanyaannya jadi, gimana caranya Anda bisa ngukur dan ngerayain kemajuan finansial Anda sendiri dengan cara yang sehat? Tanpa terus-terusan kejebak ngebandingin sampul kehidupan finansial Anda dengan sampul kehidupan orang lain yang kelihatan di medsos misalnya. Wah, itu pertanyaan bagus banget. Gimana kita bisa happy dengan progres kita sendiri ya, tanpa harus lihat rumput tetangga terus? Sesuatu buat kita pikirin sama-sama. Betul, sesuatu untuk direnungkan.